Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 selaku moderator. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Teknik Pemisahan Lanjut yaitu Bapak Profesor Dr. Retnat Rinaldi Idrus SSI atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi fase gerak gizi atau gas kromatografi dan SFC Supercritical Fluid Chromatography. Adapun anggota dari kelompok 4 yaitu yang pertama ada Hanifah Azahra, kedua Nakiatul Miska, dan yang ketiga adalah saya, Amira Hafizah. Adapun table of content yang akan dibahas pada video ini yaitu gizi dan FSC. Yang pertama ada definisi dan prinsip alat, yang kedua instrumen, yang ketiga fase gerak, yang keempat syarat dan contoh fase gerak, yang kelima mekanisme kerja, yang keenam kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada gizi gas kromatografi. Kromatografi gas merupakan salah satu teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan distribusi pergerakan yang terjadi di antara fase gerak dan fase diam untuk pemisahan senyawa yang berada pada larutan. Kromatografi gas merupakan metode yang dinamis untuk pemisahan dan deteksi senyawa-senyawa yang mudah menguap dalam suatu campuran. Berdasarkan fase diamnya, kromatografi gas dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada gas liquid kromatografi atau GLC yang fase diamnya berwujud cair, dan yang kedua ada gas solid kromatografi atau GSC yang fase diamnya berwujud padat. Gizi dapat bersifat destruktif dan dapat bersifat non-destruktif tergantung pada detektor yang digunakan. Kromatografi gas dapat digunakan untuk pengujian kemurnian zat tertentu atau memisahkan komponen yang berbeda dari campuran. Selanjutnya ada prinsip alat. Prinsip dasar kromatografi gas merupakan teknik pemisahan yang mana solut-solut yang mudah menguap atau stabil terhadap panas dan bermigrasi melalui kolom yang mengandung fase diam dengan suatu kecepatan yang tergantung pada rasio distribusinya. Pada umumnya, solut akan terelusi berdasarkan pada peningkatan titik didihnya dan afinitasnya terhadap fase diam. Adapun pemisahan pada gas kromatografi didasarkan pada titik didih suatu senyawa dikurangi dengan semua interaksi yang mungkin terjadi antara solut dengan fase diam. Adapun fase gerak yang berupa gas akan mengelusi solut dari ujung kolom lalu mengantarkannya ke detektor. Adapun penggunaan suhu yang meningkat biasanya pada kisaran 50 sampai 350 derajat Celcius yang bertujuan untuk menjamin bahwa solut akan menguap dan karenanya akan cepat terelusi. Selanjutnya ada instrumen gizi. Gas kromatografi ini memiliki instrumen yang terdiri dari carrier gas, flow controller, kolom, detektor, sampel injektor, dan waste. Ini merupakan gambar alat gizi yang dapat diperhatikan pada layar. Selanjutnya ada fase gerak gizi. Fase gerak bertindak sebagai pembawa untuk larutan sampel, di mana larutan sampel terlebih dahulu diinjeksikan di dalam kolom. Dalam kolom, sampel mengalir dengan adanya fase gerak sehingga terjadi interaksi dengan kolom. Interaksi kimia dari fase gerak sampel dengan kolom itu menentukan tingkat migrasinya dan juga pemisahan komponen dalam sampel. Fase gerak pada kromatografi gas disebut juga dengan gas pembawa atau carrier gas, karena bertujuan untuk membawa analit memasuki kolom kromatografi sehingga gas pembawa tidak berpengaruh pada selektivitas. Adapun syarat gas pembawa adalah tidak reaktif, murni atau kering, dan dapat disimpan pada tangki tekanan tinggi. Pemilihan gas pembawa tergantung pada penggunaan spesifik dan jenis detektor yang digunakan untuk memonitor zat yang keluar dari kolom. Nitrogen, helium, dan hidrogen merupakan gas yang paling sering digunakan sebagai gas pembawa dalam analisis gizi. Adapun dalam tabel berikut merupakan contoh beberapa gas yang paling sering digunakan serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada helium, dia lebih sering digunakan karena tidak mudah terbakar, resolusi lebih baik, solut, dan berdifusi secara cepat. Yang kedua ada argon, jarang digunakan karena harganya sangat mahal. Yang ketiga ada hidrogen, pemisahannya tercepat, mudah meledak, dan terbakar saat tercampur dengan udara. Yang keempat ada nitrogen, batas deteksi yang lebih rendah untuk jenis detektor flame ionization, dan resolusi dan laju difusinya yang lebih rendah. Dan yang terakhir ada karbon, mudah meledak dan terbakar. Adapun syarat-syarat fase gerak pada kromatografi gas yaitu
inert, kedua tidak reaktif, yang ketiga memiliki kemurnian yang tinggi dan mudah diperoleh, yang keempat murah, yang kelima cocok untuk detektor yang digunakan, dan yang keenam koefisien difusi sampel pada gas tersebut rendah. Selanjutnya ada contoh gas pembawa dan pemakaian detektor. Pada tabel ini dapat kita lihat ini merupakan contoh fase gerak yang mana jika gas pembawanya hidrogen maka detektornya bersifat hantar panas atau TCD. Contoh yang lain yaitu misalnya gas pembawanya helium, detektornya yang hantar panas atau ionisasi nyala atau fotometri nyala atau termoionik nyala. Dan yang selanjutnya dapat dilihat pada slide. Selanjutnya, mekanisme kerja gizi akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Nakiatul Miska. Baik, selanjutnya mekanisme kerja pada gizi. Fase gerak yang berupa gas pembawa akan disuplai pada tekanan 10 sampai 40 psi dengan laju aliran 10 sampai 40 cm3. Kemudian tekanan gas pembawa dikontrol dengan menggunakan pengontrol aliran massa sehingga laju alirannya akan menurun berbanding terbalik dengan suhu di mana suhu meningkat. Hal ini terjadi karena peningkatan viskusitas gas pembawa. Kemudian, uap air, hidrokarbon, dan kotoran yang ada pada gas akan mempengaruhi kinerja kolom dan detektor, tetapi dapat dihilangkan dengan melewati perangkap yang menggunakan absorben yang sesuai. Gas pembawa biasanya dapat berupa nitrogen, helium, dan hidrogen. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan gizi. Adapun kelebihannya, di mana proses analisis lebih cepat, biasanya dalam hitungan menit, efisiensi, resolusi yang tinggi, sensitif, dapat mendeteksi ppm bahkan ppb, kemudian analisis kualitatif dengan akurasi tinggi, memerlukan sampel dalam jumlah yang kecil, umumnya dalam mikroliter, handal dan relatif sederhana dan tidak mahal. Adapun kekurangannya pada gizi ini yaitu terbatas pada sampel-sampel yang mudah menguap, tidak sesuai untuk sampel yang termolabil, dan cukup sulit untuk preparasi sampel dalam jumlah besar. Selanjutnya, CFC, Supercritical Fluid Chromatography. Yang pertama itu pengertian SFC, yaitu kromatografi fluida superkritis adalah pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritik. Fluida superkritik ini memiliki titik kritis cairan, tidak dapat terbentuk dengan menambah tekanan, tetapi dengan menambah tekanan cukup, bahan padat bisa terbentuk. Pada dasarnya, SFC ini merupakan perpaduan teknik gizi dan KCKT dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut. Selanjutnya, prinsip alat. Prinsip dasar SFC ini merupakan perbedaan komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Biasanya fase gerak dipompa, kemudian campuran disuntikkan di dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom. Kemudian pemisahan pada SFC didasarkan tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak akan mencapai kadar fluida kritis. Komponen-komponen yang telah dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi, biasanya setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Selanjutnya, fase gerak SFC. Dikarenakan instrumen SFC merupakan pengembangan dan perpaduan dari teknik gizi dan KCKT, fase gerak yang digunakan ialah fluida superkritis. Fluida superkritis adalah fluida yang terbentuk pada suhu dan tekanan yang melebihi nilai titik termodinamika. Fluida superkritis memiliki massa jenis tinggi, kekantalan yang rendah, dan disposisitas termal menengah. Sifat ini ideal untuk dijadikan sebagai pelarut. Fluida superkritis dapat mengalami daur ular dan memiliki kelarutan yang tinggi sehingga ramah lingkungan. Secara sederhana, sebuah fluida dikatakan superkritis jika berada pada kondisi suhu dan tekanan yang melebihi suhu dan tekanan kritis untuk fluida tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pernyataan mengenai ketentuan fasa gerak dari SFC. Ketentuan dari fasa gerak fluida superkritis ini meliputi kekuatan pelarutan lebih baik seperti cairan, kemudian difusivitas yang tinggi lebih baik daripada cairan,
Kemudian memiliki nilai viskositas yang rendah dan tegangan permukaannya juga rendah seperti gas. Contoh dari fluida superkritis adalah CO2, amonia, nitrogen oksida, etana, pentana, difluorometana, dietil ester, dan tetrahidrofuran. Selanjutnya merupakan tabel spesifikasi suhu dan tekanan kritis dari fluida superkritis yang sudah kita bahas sebelumnya. Lanjut. Gambar tersebut merupakan gambar dari instrumen SFC. Gambar yang terdapat pada slide merupakan bagian-bagian daripada instrumen SFC sendiri. Dapat dilihat dari angka 1 hingga angka 12 merupakan keterangan dari bagian-bagian yang ada pada instrumen SFC sendiri. Selanjutnya, mekanisme kerja SFC yang pertama, fase gerak dipompa, kemudian cuplikan yang berupa campuran diinjeksikan ke dalam aliran fase gerak dan dibawa ke kolom yang terdapat di dalam oven. Kemudian tekanan dan suhu dalam oven harus dioperasikan di atas tekanan dan suhu kritis fase gerak agar mencapai keadaan fluida superkritis. Hal ini ditentukan oleh fase gerak yang membawanya, biasanya adalah CO2. Kemudian komponen-komponen cuplikan dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan waktu retensi, dan yang terakhir, setiap komponen yang meninggalkan kolom terdeteksi oleh detektor dan direkam sebagai kromatogram. Lanjut. Kelebihan dan kekurangan yang ada pada SFC ini akan dibahas pada slide berikut. Keuntungan pada instrumen SFC ini yang pertama adalah pemisahannya efisien. Mengapa efisien? Karena pemisahan tersebut menghasilkan hasil yang lebih tinggi dan kecepatan yang memiliki analisis yang lebih cepat. Kemudian dapat menganalisis solut yang tidak menguap. Kemudian dapat menganalisis molekul-molekul termolabil. Kekurangannya ialah SFC merupakan instrumen baru sehingga harganya mahal. Jadi jarang ada orang-orang yang menggunakan SFC tersebut. Yang kedua adalah tidak mampu dalam mengelusi senyawa yang sangat polar. Demikian adalah pernyataan mengenai instrumen GC dan SFC yang telah kami bahas. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.